Bayangkan, tanah milikmu bertahun-tahun tak tersentuh. Lalu suatu hari, kamu mendapat surat, tanah ini akan diambil alih negara. Atau, kamu kaget karena rekening bank milikmu tiba-tiba diblokir. Uangnya masih ada, tapi tak bisa digunakan. Kenapa bisa? You serious? Jadi guys, pemerintah kini serius menertibkan tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan. Berdasarkan aturan terbaru, tanah yang dibiarkan nganggur selama 2 tahun berturut-turut, tanpa aktivitas, tanpa pembangunan, dan tanpa hasil, bisa dinyatakan sebagai tanah terlantar. Dan jika itu terjadi, negara berhak mengambil alih tanahmu, lalu menyerahkannya ke bank tanah untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum, seperti ketahanan pangan, pembangunan, atau reforma agraria. Guys, jangan anggap enteng loh. Proses ini resmi, dimulai dari 3 kali surat peringatan. Dan bila tidak ada tanggapan, hak atas tanah itu bisa hilang untuk selamanya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar, negara memiliki kewenangan untuk mengambil alih lahan yang dianggap tanah terlantar. Ketentuan tersebut berlaku untuk berbagai jenis hak atas tanah, termasuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, dan lain-lain. Tanah bersertifikat yang dibuat tidak produktif atau tidak digunakan selama 2 tahun berturut-turut bisa dinilai sebagai tanah terlantar dan berpotensi diambil alih oleh negara melalui proses hukum dan pemberitahuan resmi, bukan dipaksa secara seketika. Kebijakan tentang tanah ini berlaku sejak peraturan pemerintah 2021 dan baru diberlakukan lebih intensif pada pertengahan 2025. Tapi guys, bagaimana jika 2 tahun berturut-turut masyarakat tidak punya uang buat melakukan aktivitas di tanah tersebut? Atau masyarakat yang lokasi rumahnya jauh dari tanah yang dimilikinya? Dan masyarakat rugi dong kalau tanahnya diambil cuma-cuma aja kayak gitu. Sedangkan masyarakat sudah membayar mahal untuk beli tanah, tapi malah diambil oleh pemerintah. Guys, secara aturan seperti yang kita bahas, tanah yang tidak digunakan selama 2 tahun berturut-turut dapat dinyatakan terlantar, tapi tidak serta-merta langsung dicabut haknya. Pemerintah masih memberi kesempatan, toleransi, dan proses pembuktian. Jadi, kalau kamu belum punya uang untuk bangun rumah atau usaha di tanah itu, kamu tidak langsung dianggap lalai. Kamu masih bisa menunjukkan niat penggunaan atau perencanaan. Misalnya, rencana bangun rumah tahun depan atau sedang menunggu dana. Menyampaikan alasan kesulitan ekonomi ke BPN saat menerima surat peringatan. Menjawab surat SP1, SP2, SP3 secara resmi agar hakmu tetap terlindungi. Selama kamu menyatakan keberatan dan alasannya logis, negara tidak bisa serta-merta menyita tanah itu. Bahkan, kamu berhak menggugat keputusan BPN ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika merasa diperlakukan tidak adil. Bagaimana jika lokasi tanah jauh dari tempat tinggal? Jadi guys, tanah yang jauh belum digunakan tapi masih dalam kendali dan perhatian pemiliknya, tidak bisa langsung disebut terlantar. Masalahnya di sini, banyak masyarakat dan saya sendiri tentunya tidak tahu haknya, tidak tahu cara menjawab surat peringatan, tidak tahu bahwa kita ini boleh dan berhak menolak atau minta waktu lebih. Akibatnya, negara bisa saja mengambil alih bukan karena kita lalai, tapi karena banyak masyarakat yang diam. Kenapa negara menerapkan aturan ini? Karena faktanya, banyak sekali tanah dibiarkan kosong bertahun-tahun, tapi tidak dimanfaatkan, tidak dijual, dan tidak dibangun. Akhirnya, akses tanah makin sempit, terutama buat rakyat kecil, petani, dan proyek publik. Pemerintah ingin tanah yang lebih produktif, mengurangi spekulasi tanah, dan menyediakan tanah untuk pembangunan umum. Tapi di sisi lain, kebijakan ini memang harus dikritisi ya guys, karena bisa disalahgunakan kalau tidak diawasi. Aduh, dan bukan cuma tanah. Kini rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan pun
bisa dibekukan oleh PPATK. Tujuannya untuk memberantas rekening bodong yang sering dipakai kejahatan digital dan pencucian uang. PPATK menegaskan bahwa dananya tetap aman dan pemilik memiliki hak untuk melakukan aktivasi kembali rekening jika ingin menggunakannya lagi. Masyarakat yang keberatan bisa mengisi formulir keberatan online. Kemudian, bank dan PPATK akan menindaklanjutinya dalam 5-15 hari kerja, tergantung kelengkapan dokumen. Total sepanjang tahun 2024, PPATK telah menghentikan sementara puluhan ribu rekening dorman sebagai langkah preventif keamanan sistem keuangan. Kebijakan PPATK untuk membekukan rekening yang tidak aktif selama 3 bulan menuai banyak kritik dan reaksi masyarakat sebagian besar negatif. Mari kita bahas dari dua sisi sudut pandang masing-masing. Sudut pandang PPATK. Jadi guys, PPATK tidak asal ambil langkah. Mereka punya alasan. Banyak kasus penipuan online, pencucian uang, hingga jual beli rekening yang menggunakan rekening-rekening pasif atau tidur. Rekening yang tidak aktif berbulan-bulan dianggap rawan disalahgunakan. Tujuannya adalah perlindungan sistem keuangan nasional. Tapi masalahnya, pendekatan yang terlalu kaku dan umum mengorbankan masyarakat biasa yang tidak bersalah. Sudut pandang masyarakat. Inilah yang sebenarnya terjadi di lapangan. Banyak orang menyimpan uang darurat di rekening tertentu tanpa niat menggunakannya secara rutin. Ibaratnya, rekening itu memang sengaja dibekukan sendiri, bukan karena lupa, tapi sebagai tabungan darurat. Sebagian lainnya adalah orang tua, petani, pekerja informal, yang akses perbankannya terbatas dan transaksinya tidak sering. Ketika tiba-tiba rekening mereka diblokir hanya karena tidak ada transaksi, masyarakat merasa tidak diberi peringatan yang layak, tidak dihargai sebagai pemilik sah, dipaksa mengikuti sistem digital yang tidak mereka pahami. Sebagian masyarakat bahkan menyebut ini melanggar hak asasi manusia, karena hak atas kepemilikan pribadi terganggu. Hak untuk menyimpan uang sendiri dengan cara sendiri jadi dibatasi. Kebijakan ini tidak memperhitungkan keberagaman kondisi ekonomi masyarakat. Padahal, dalam pasal 28G UUD 1945, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, harta benda, serta merasa aman dari ancaman. Jadi, jika pemerintah atau PPATK memblokir rekening pribadi secara otomatis tanpa proses yang transparan, jelas, dan mudah diakses, itu memang bisa dianggap melanggar prinsip HAM. Kebijakan ini harus dibedakan antara rekening benar-benar bodong dengan rekening pribadi yang sah tapi jarang dipakai. Sebelum pemblokiran, wajib ada pemberitahuan resmi dan masyarakat diberi waktu untuk merespon. Harusnya ada jalur pengaduan yang mudah bagi masyarakat awam, bukan hanya link Google Form yang orang desa pun tidak tahu cara aksesnya. Edukasi publik perlu dilakukan dulu sebelum diberlakukan secara luas. Guys, tujuan PPATK itu bagus, mengamankan sistem keuangan dari kriminalitas. Tapi, cara penerapannya terlalu kaku dan mengabaikan realitas sosial masyarakat Indonesia. Jika tidak diperbaiki, ini akan memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan pemerintah. Ada yang bilang, kenapa PPATK tidak melakukan pembekuan terhadap para penjabat saja yang sudah jelas-jelas melakukan korupsi dan merugikan negara. Jadi ya, sebenarnya itu bisa dan sudah beberapa kali dilakukan. Tapi, prosesnya tidak segampang yang terjadi pada masyarakat biasa. Untuk membekukan rekening penjabat, harus ada permintaan resmi dari aparat penegak hukum, seperti KPK, polisi, dan kejaksaan. Harus ada indikasi TPPU atau tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana korupsi. Proses hukum juga sering terhambat oleh politik, kurangnya bukti yang kuat, dan intervensi kekuasaan. Sementara, untuk rakyat biasa, PPATK bisa langsung bergerak tanpa harus menunggu penyelidikan besar. Ini yang membuat publik merasa penegakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sementara itu,
Para pejabat yang bahkan sudah terbukti korupsi justru masih bisa menikmati rekening aman, fasilitas negara, impunitas. Ini sangat menyakitkan secara sosial dan moral. PPATK harus lebih transparan dan adil. Jika serius melawan kejahatan keuangan, maka fokuslah pada koruptor dan pelaku besar, bukan hanya rakyat kecil yang pasif. Rakyat perlu tahu hak-haknya. Jangan sampai karena tidak paham prosedur, tabungan halal malah disita atau diblokir. Pada akhirnya, masyarakat tidak menolak kebijakan. Yang ditolak adalah kebijakan yang tidak adil dan menyasar rakyat kecil. Sementara, pelaku korupsi justru seolah kebal hukum. Bukankah seharusnya negara hadir untuk melindungi, bukan mencurigai? Rakyat tidak butuh janji-janji besar. Mereka hanya ingin hak milik mereka dihargai, uang mereka tidak diganggu, dan hukum ditegakkan dengan adil, bukan hanya untuk yang lemah. Bagaimana pendapatmu? Tulis komentar kalian di bawah ya. Saya Vi, sampai jumpa di videoku selanjutnya.